Oke, oke. Kira-kira sudah hampir mulai waktunya. Tapi masih gimana? Masih ditunggu lagi atau udah start aja dulu? Start aja dulu kali ya. Nanti Start aja dulu kali deh. Iya, gimana, Pak Ivan? Pak Ivan nanti udah siap? saya udah siap. Udah siap. Oke, oke. Hmm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak dan Ibu-ibu, rekan-rekan semua yang saya hormati. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu di pagi ini. Perkenalkan, saya Hadi Madinata dari Mavan Southeast Asia, mengajak teman saya, Pak Ivan Setiawan dari Arcadia, salah satu partner Mavan di Jepang. Dalam kesempatan ini, kami ingin berbagi pengalaman mengenai sistem tanggap darurat yang diterapkan oleh Arcadia untuk pemerintah daerah dan institusi swasta yang ada di Jepang. Sistem ini menjamin kelancaran dari aktivitas pelaporan, pengambilan keputusan, dan penyampaian informasi dalam proses penanganan bencana yang cepat dan tepat. Webinar ini singkat saja, total 30 menit, termasuk tanya jawab di akhir acara. Pak Ivan adalah orang Indonesia yang tinggal di Jepang lebih dari 28 tahun. Beliau lulusan dari Osaka University. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Jepang, atau bahasa Inggris. Oke, selamat mengikuti. Silakan Pak Ivan untuk waktunya, mungkin 10-15 menit ke depan Pak ya. Ya, Ya, terima kasih. Silakan Pak Ivan, saya add sebagai ya. saya. Oke, saya share sebagai host Pak. Sudah Pak? Udah? Ya, sudah Pak, sudah. Oke. Ya. Oke, terlihat ini ya? Ya, kelihatan. Kelihatan? Oke. Ya. Ya. Terima kasih Pak Handi atas perkenalannya. Saya Ivan Setiawan. Sekarang saya di Tokyo. Terima kasih atas kesempatan untuk sharing tentang kontribusi kami dalam pencegahan bencana di Jepang, terutama di bagian manajemen informasi dan distribusi informasi pada waktu terjadi bencana. Oke, Pak Ivan nggak pakai itu Pak, nggak pakai Kenapa? headset, nggak pakai headset. Oh ya? Oh, Oke. oh ya, kok masih kecil soalnya? Masih kecil ya? Oh, nggak apa sih, kedengeran sih. Kedengeran? Kedengeran. Kedengeran. Oke. Ya, Oke. makasih, makasih. Oke. Jadi, saya lanjutkan. Seperti yang rekan-rekan semua sudah ketahui, di Jepang ini banyak sekali terjadi bencana alam maupun bencana buatan manusia. Selama saya 28 tahun di Jepang, ini adalah list dari bencana-bencana besar yang pernah saya alami. Ini waktu saya di Osaka, tahun 95, terjadi bencana ini. Kemudian yang paling baru, yang mungkin besar itu sekarang di Indonesia pun terkenal, di Fukushima, di mana reaktor nuklirnya masih belum beres. Kemudian sekarang yang paling baru adalah COVID-19. Di sini kami juga membantu pemerintah daerah Tokyo untuk mengirim email jika terjadi potensi klaster dari COVID-19 di fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah Tokyo. Oke, di Jepang ini di sini ada list dari stakeholder pemeran dalam pencegahan bencana di Jepang. Pertama adalah pemerintah pusat. Nah, di sini dibantu oleh BMKG ya, BMKG-nya Jepang yang menyebarkan peringatan dini. Cuman peringatan ini pun mereka tidak langsung sebarkan. Biasanya lewat dari perusahaan swasta seperti kami. Ya, jadi seperti yang di sini perusahaan software, perusahaan hardware yang kebanyakan peranannya adalah untuk menyebarkan informasi atau untuk manajemen informasi. Kemudian pemeran yang kedua adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini sebenarnya yang peranannya lebih penting, tidak seperti kalau di Indonesia, kalau ada bencana BNPB dari pusat yang datang. Kalau di Jepang ini kebanyakan mau daerah, semuanya daerah yang mengerjakan. Dan karena mereka yang paling mengerti situasi dan kondisi di tempat mereka sendiri. Dan target dari semua informasi itu pun biasanya hanya untuk penduduk setempat. Jadi di sini kami menjembatani antara pemerintah daerah dengan penduduk di daerah tersebut. Oke, jadi salah satu hardware yang dipakai untuk menyebarkan informasi bencana itu adalah seperti dilihat di foto ini. Di sini seperti toa, ada speaker, tapi beda dengan speaker biasa. Di sini ada antenanya.
antenanya ini menerima gelombang 60 MHz yang membawa isi informasi, misalnya untuk kemungkinan terjadinya tsunami, atau di mana jika masyarakat di sekitar situ harus mengungsi kemana gitu. Biasanya gelombang 60 MHz license-nya ini dipegang oleh pemerintah daerah. Jadi bisa kita lihat di sini pemerintah daerah besar sekali peranannya dalam pencegahan bencana di Jepang. Oke, kemudian ini adalah list jumlah pemerintah daerah yang memakai servis kami, ada sekitar 466 dari total pemerintah daerah, 1.700 pemerintah daerah di Jepang. Ya ada sekitar 35%, sekitar segitu deh. Oke. Ini kok susah banget sih. Oke. Berikut saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen informasi pada saat bencana. Seperti yang tadi saya utarakan, ada bagian tempat untuk manajemen informasi, kemudian untuk penyebaran informasinya, dan ketiga ini untuk penerimaan informasinya. Jadi di sini ada merupakan web service yang dipakai oleh pemerintah daerah. Di sini juga web service yang dipakai oleh pemerintah daerah. Jadi untuk manajemen dan distribusi. Di sini adalah aplikasi yang dipakai oleh penduduk setempat untuk menerima informasi mengenai kebencanaan. Oke. Jadi sebelum adanya web service seperti ini, pemerintah daerah biasanya jika terjadi bencana, mereka akan membuat semacam headquarter. Di headquarter itu akan ditempel seperti peta. Di sini terlihat peta seperti sini. Kemudian di mana terjadi bencana, apa yang diperlukan, dan lain-lain sebagainya, mereka akan mendapat informasi dari staf yang dikirim ke tempat-tempat tersebut. Kelemahan dari sistem seperti ini adalah informasi ini hanya bisa dilihat oleh orang yang berada staff yang berada di headquarter. Jadi tidak bisa di-share ke seluruh staff yang ada di tempat kejadian ataupun di headquarter. Dengan servis kami ini, semuanya kami bawa informasi ini semua diletakkan di cloud service. Jadi petanya ada di sini, informasi bencana di sini, videonya juga di sini, semuanya bisa dilihat dari web service ini. Oke, ini adalah salah satu contoh tentang lokasi area di mana tempat terjadi bencana. Kemudian kami menggunakan semacam Facebook Messenger ya, istilahnya. Jadi timeline itu sebenarnya awalnya dari timeline. Jadi untuk menunjukkan waktu secara kronologi terjadi bencana di mana, terus fotonya diambil di mana, di lokasi mana terjadi bencana apa, kemudian misalnya apa yang diperlukan dan lain sebagainya, semuanya dikomunikasikan dengan chatting lah seperti ini. Oke, seperti yang tadi saya utarakan juga, informasi itu juga bisa diakses melalui smartphone. Jadi petugas atau staf di tempat bencana juga bisa melihat dari smartphone yang mereka bawa. Oke, untuk mapnya, kami memakai Mapfan yang disediakan oleh Mapfan di Jepang. Tapi di sini kenapa kami menggunakan Mapfan? Karena Mapfan itu petanya lebih detail, terutama untuk rumah-rumah penduduk. Dan concern kami memang lebih ke penduduk. Jadi kalau di tempat itu tidak ada orang, ya buat apa kita konsentrasi ke tempat seperti itu untuk menyebarkan bencana ke tempat seperti itu, menyebarkan informasi bencana ke tempat yang tidak ada penduduknya. Jadi di mana ada rumah, biasanya informasi Mapfan itu lebih detail. Nah, ini informasi Mapfan di Indonesia, tepatnya di Jakarta ya. Sebelah kiri ini adalah informasi dari Google, yang kanannya informasi dari Mapfan di Indonesia, di Jakarta. Kalau kita lihat di sini, tiap blok ini adalah rumah-rumah penduduk. Jadi sangat detail. Oke. Informasi yang sama juga bisa dipakai untuk
secara terintegrasi memonitor tinggi muka air, kamera, monitoring apa misalnya di sini salah satu yang sedang kami coba ini memonitoring apa yang namanya wind power generator. Oke. Nah, ini adalah juga yang ini sedang kami kembangkan. Jadi image-nya tuh seperti kalau dibayangkan seperti apa namanya Gojek ya, waktu kita memesan apa dari Gojek, kemudian staff Gojeknya sudah sampai di mana itu bisa dilihat sama seperti ini. Masalahnya kalau sistem seperti ini amat menggunakan memakai baterai, tenaga baterai. Jadi sebisa mungkin kami cari cara sehingga tidak menggunakan terlalu banyak battery power dari staff yang berada di tempat bencana. Oke. Ini adalah yang bagian ketiga dari sistem ini adalah Hazardon. Ini berupa aplikasi sebenarnya, bisa di-download. Pak Ivan? Ya. Apa ada yang minta di-admit, Pak? Ada yang join? Barangkali oh, ya? Pak Ivan sebagai host sekarang. Ada nggak ya? Kalau ada yang minta Gimana ya? Ada nggak ya? Oh iya. Oh, ada ya. Ada 3. Join, ya? Oh iya, oke. Katanya nggak bisa masuk katanya. Oh iya, udah. Saya sudah. Oh ya. Iya, udah nih. Oke. Ada lagi ya. Oke. Silakan itu Pak, maaf Pak ya. Atau mungkin Oke. Bisa diulang. Enggak, nanti kan ada videonya. Iya. Nah, ya. Barangkali ya bisa diulang sebentar Pak, atau gimana ya? Nanti langsung di videonya aja. Videonya aja ya. Yang baru datang, mohon maaf ya. Ini nanti ada videonya direkam, nanti bisa dilihat dari videonya dari Pak Ivan nanti. Saya rekam kok. Silakan lanjut Pak Ivan. Ya. Oke. Dan juga ada video ininya loh, video timeline-nya sendiri kan nanti ada tentang penggunaannya. Iya. Demonstrasinya. Silakan Pak Ivan lanjut. Makasih. Oke. Ini kok nggak mau minimize ya? Oke. Tadi sampai mana ya? Oke. Jadi ini aplikasi Hazardon yang untuk menerima push notification dari pemerintah daerah, misalnya penduduk yang pas roaming ke daerah sini bisa menerima pesan sebentar di sekitar sini ada banjir, jadi jangan mendekati daerah sini gitu. Jadi bisa push notification itu bisa diterima oleh aplikasi ini. Selain itu aplikasi ini juga menunjukkan tempat-tempat evakuasi yang terdekat dengan posisi kita yang kita sekarang. Oke, ini demonstrasi tentang penggunaan timeline tersebut untuk manajemen informasi. Jadi pertama, staf di tempat bencana, tempat kejadian bencana akan menginput informasi lokasi. Jadi seperti ini dia akan di sini saya menggunakan browser komputer, tapi basically bisa juga pakai smartphone. Ini ditukar dari layernya, ditukar ke map. Kemudian area tempat terjadi bencana bisa misalnya digambar di atas peta langsung seperti ini. Informasi ini kemudian diregistrasi sebagai point information, informasi lokasi, dan dikasih nama di sini, juga jenis misalnya jenis bencananya apa, di save. Nah, informasi ini sudah langsung di-share ke seluruh staff dan juga ke headquarter-nya. Oke, kemudian staff di tempat kejadian bisa membuat seperti chat room. Di chat room ini untuk bertukar informasi tentang melaporkan tempat keadaan dan situasi di daerah banjir tersebut. Jadi di sini, setelah chat room-nya dibuat, informasi ini bisa di-share di seluruh staff dan juga dengan posko bencana.
Jadi di sebelah kanan sini headquarter, sebelah kiri sini adalah staff di tempat kejadian bencana. Jadi headquarter minta laporan. Oke, di sini staff di tempat bencana akan mengirimkan lokasi, misalnya lokasi bencananya di sini gitu. Kemudian juga bisa upload video, misalnya bencananya, situasinya videonya seperti ini loh gitu. Ini hanya ilustrasi ya, kira-kira kayak gitu. Jadi misalnya permukaan airnya naik di daerah tersebut. Nah, berdasarkan informasi seperti ini, headquarter bisa memutuskan apakah perlu untuk mengungsi atau enggak. Jadi langsung informasinya semua di-share ke siapa saja. Di sini HQ akan membuka. Jadi, oke. Kemudian headquarter misalnya memutuskan untuk membuka tempat evakuasi. Nah, informasi ini bisa langsung disebarkan ke seluruh penduduk yang berada di daerah yang terimbas bencana. Jadi informasinya itu bisa disampaikan melalui push notification, melalui aplikasi Hazardon lagi. Ya, tadi yang saya sebutkan ini seperti ini. Oke, jadi demonstrasinya itu kira-kira seperti ini. Terus kemudian, oke. Tadi tentang manajemen informasinya, sekarang tentang distribusi informasinya. Biasa kami mainnya itu utamanya menggunakan email. Tapi untuk beberapa daerah yang banyak orang tuanya yang tidak bisa memakai email, biasanya kami karena saya mestinya mungkin terbalik ini informasinya. Kami awalnya tuh dari speech synthesis, jadi merubah dari teks ke suara. Dulu ada pemerintah daerah yang menggunakan sistem kami untuk merubah informasi teks ke suara, dan informasi teks itu disebarkan melalui TOA yang fotonya tadi saya tunjukkan. Nah, ini sekarang informasi suara itu bisa disebarkan tidak hanya menggunakan TOA saja atau telepon. Masih ada lagi ya? Oh iya. Oke. Jadi yang kemudian media yang lain itu adalah media FM, radio FM, seperti yang terlihat di gambar ini. Radio FM ini punya kekhususan dia bisa dihidupkan hanya dengan gelombang FM saja. Jadi radionya seperti ini. Nah, seperti ini radionya. Jadi ini sebenarnya iPhone, tapi pemancar nih ya. Ini sebenarnya pemancar FM. Saya bisa menyalakan radio ini hanya dengan signal Comvis ini. Jadi kalau saya tekan ini. Ini sinyalnya dari mana, Pak? Didaftarkan di pemerintah ya, di negara, Pak? Iya, betul. Diperkirakan akan terjadi tsunami. Harap mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Kedengaran nggak? Sorry. Kedengaran. Lagi ya. Jadi tadi pakai mic soalnya. Diperkirakan akan terjadi tsunami. Harap mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya saya rasa tentang ini service yang dipakai oleh pemadam kebakaran. Jadi misalnya pada saat mereka mendapat call dari 119 kalau di Jepang ya. Ini
dulu sebelum ada service ini, mereka harus telepon satu-satu ke setiap pemadam kebakaran yang lokalnya, yang lebih cluster yang di bawahnya lagi, untuk memastikan apakah mereka bisa pergi ke sana atau tidak. Kalau sekarang dengan service yang kami gunakan, mereka bisa langsung dengan satu tombol klik menyebarkan informasi itu ke seluruh fire station pada saat yang sama. Ini hanya garis besarnya seperti itu. Nah, di sini juga kami menggunakan Mapvan seperti terlihat di sini. Email atau email yang disebarkan itu ada link untuk lokasi di mana terjadi kebakaran. Oke. Kemudian informasi berikut. Ini adalah net 119 ya. Jadi biasanya 119 itu untuk orang yang bisa yang tidak ada kesulitan dalam bicara atau mendengar. Tapi untuk orang yang kesulitan bicara atau mendengar, mereka tidak dengan net ICC 119 ini mereka tidak perlu menelpon, tapi sebagai ganti dari telepon mereka menggunakan chatting. Jadi chattingnya di sini mereka aktivasi chatnya itu, kemudian chatnya itu akan langsung ke pemadam kebakarannya. Dari situ bersamaan dengan bersama dengan mail tersebut akan ada lokasi di mana orang yang memerlukan bantuan tersebut juga langsung disebarkan ke pemadam kebakarannya. Oke, saya rasa itu dulu deh. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Ivan. Ya. Saya tukar dulu plusnya. Oh iya, ya. Silakan. Oke, sudah. Terima kasih Pak Ivan atas kesediaannya. Oke. Contoh sistem kebencanaan ini ya di Jepang, Pak ya. Semoga ada informasi yang bermanfaat bagi kita untuk menjamin kelangsungan bisnis di Indonesia, terutama dalam mengurangi dampak bencana terhadap aktivitas normal ya Pak ya. Jadi meminimalkan dampaknya itu. Selanjutnya mungkin sambil istirahat 3 menit Pak ya. Saya ingin memutarkan video singkat mengenai Mapvan, itu maps yang dipakai oleh Arcadia. Saat ini tersedia untuk selain Jepang, untuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Singapura. Thailand dan Malaysia dan Filipina. Jadi ada 6 negara di ASEAN. Oke, saya putarkan dulu ya. Selamat mengikuti. Kelihatan Pak ya? Ya, kelihatan. Today's world is rapidly changing. It's becoming more and more complicated every day. So powerful technology that's easy to use is needed to help us understand and simplify it. Increment P, by gathering and developing high-quality map information, makes the world easier to navigate, makes our lives more convenient, and saves our precious time. We at Increment P understand the fast pace of daily life and are continuously optimizing our services to help meet this challenge. As a digital map specialist, we are always working hard to provide the highest quality location services for our customers. Increment P collects our industry-leading high-precision map information by constantly conducting field surveys. We use our own specially designed survey vehicles to collect information about every type of road. This allows us to provide accurate route searches, even in the most complex road situations. Our highly detailed map data allows us to offer a variety of useful services. Our continuously updated POI data enables our data clients to quickly renew facility information to provide their users with the freshest, most up-to-date information possible. Our address database is carefully developed by block, street, and house number. From wide areas to narrow areas of block levels, we have developed 5 layers of addresses in our database.
By combining our POI and address databases, we strive to always ensure the most reliable guidance to destinations. Multiple language displays are also available, making our maps easier to use by foreign visitors and tourists. The Vehicle Dispatch Control Center collects the user's location. Our accurate route search provides the most efficient routing suggestion to drivers. Also, our map information can be utilized for many different purposes, such as disaster prevention, infrastructure development, and store planning. Increment P Corporation. Oke, demikianlah sekilas mengenai Mapfan. Kita memasuki sesi tanya jawab. Ini waktunya sudah hampir habis, maaf. Ini singkat saja 30 menit ya. Jadi barangkali kalau dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada pertanyaan, silahkan. Bahasanya bebas Pak, ada bisa 3 bahasa. Ibu-ibu, Bu Ati mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Langsung aja, mungkin mengangkat tangan dulu boleh, langsung boleh. Atau mungkin ada yang baru datang, jadi kalau boleh Pak Ivan, saya ingin lihat di slide yang kedua Pak, yang Oke. ini ada Ibu Ati mengangkat tangan, silahkan Bu Ati. Ya, Halo. terima kasih Pak. Ya. Ya. Ya, Informasinya menarik sekali. Saya mau tanya, kalau misalnya saya punya aplikasi tentang kesehatan, kemudian dikombinasikan di mana informasi itu membutuhkan lokasi gitu kan. Nah itu bagaimana ya Pak ya pola kerjasamanya mengenai hal tersebut? Oke. Ya terima kasih atas pertanyaannya Bu Ati. Sebenarnya begini Bu, untuk kami bisnis modelnya ada beberapa, yaitu kalau misalnya di instansi Ibu mau setup server sendiri, itu bisa. Kalaupun itu mungkin membebani instansi Ibu, bisa langsung connect ke server kami Bu. Jadi Pak Ivan mungkin ada salah satu pengalaman dengan institusi kesehatan, mungkin dengan rumah sakit itu. Dengan rumah sakit, halo? Oke. Sebenarnya bukan rumah sakit tapi apps. Jadi kita juga punya apps juga. Oke. Apps ya. Integrasi dengan apps berarti ya. Oke. Gimana Pak Ivan? Coba dari Pak dulu deh. Iya. Sebenarnya aplikasi Hazardon itu mungkin sama dengan aplikasi yang Ibu sebutkan ya. Jadi aplikasi kalau kami itu aplikasinya untuk menunjukkan lokasi dari tempat evakuasi terdekat misalnya. Nah, sebenarnya jadi Mapfan ini boleh dibilang API-nya itu generic. Jadi kita bisa langsung tanya saja kita jadi dari GPS di iPhone kita atau di Android kita langsung kirim posisi kita di mana, kemudian Mapfan akan memberikan respon sesuai dengan berupa gambar ya Pak Andi ya. Iya. Gambar. Kemudian itu saya rasa bisa kita bisa sediakan layer juga di atas apps itu. Misalnya kita bisa istilahnya kita kasih layer rumah sakit atau puskesmas atau klinik terdekat gitu. Jadi tergantung aplikasinya sih. Terserah mau dipakainya seperti apa gitu, Bu. Ya, mungkin nanti ini lebih ke teknis mungkin Pak ya, ke sistem integrasi. Iya, lebih ke teknis sih. Ke integrasi antara database-nya mungkin Ibu ya.
atau bagaimana Ibu dari Ibu Ati gimana? Ya, nanti saya hubungin Bapak deh. Jadi ya tetap kita ada peluang untuk integration secara sistem. Ini kan kalau Ibu kan dari provider apps, jadi mungkin sistem to sistem ya integrationnya nanti bisa lewat database atau lewat API, mungkin Ibu bisa connect ke server gitu. Selamat pagi. Ya, silakan. Saya cuma mau tanya ini Pak Ivan ya? Iya. Pak Ivan dulu kalau nggak salah, apakah dulu pernah ini ya? Yang pernah sempat di ITB Elektro bukan ya? Pernah. Tapi cuma 1 semester. Iya, saya tahu. Karena tahun 9. dari SMAK kan, dari SMAK Iya. sama dengan BTW kan? Iya. Oh, kenal ya? Kenal. Ya kenal lah, saya seangkatan mestinya dengan beliau ini. Oh iya? Wah, Ya, ya nanti kontak-kontak lagi ya. Kelihatan? Nah, ya, yang nomor 2 kalau nggak salah, yang nomor 1, nomor 2. Ini. Ini. Yang ini. Oke. Di Jakarta ada dulu ini, ada TOA ya. Saya tuh pernah dengar. Tapi kalau Jakarta kan saya rasa nggak ada ininya nih. Apa? Antenanya nggak ada. Oh, itu antena untuk menerima ini, Pak. Apa? Untuk Ya. apa? Ini untuk menerima. Jadi TOA-nya ini berdiri sendiri. Dia di tempat-tempat bukan terpencil ya, yang jauh dari lokasi pemancarnya. Jadi kan informasinya itu misalnya dari ini nih, dari BMKG Jepang ya. BMKG Jepang ya. Oke. BMKG Jepang tuh langsung broadcast informasi, tapi dia nggak membroadcast. Yep. Kita yang tanya. Jadi seperti kita software integrator ini ya, Yep. kita ada special line dengan BMKG. Jadi BMKG ini tugasnya kalau di Jepang, mereka tidak menyebarkan informasi. Mereka cuma membuat informasi. Misalnya akan terjadi bencana di mana. Karena mereka punya sensornya. Jadi mereka cukup mengolah informasinya. Nah, nyebarkannya gimana, Pak? Kita akses, kita yang akses itu ya? Kita akses bisa. Biasanya sih kita yang akses. Jadi itu untuk penyebaran informasinya itu tanggung jawab dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah ini biasanya mereka punya dua sambungan ya. Jadi untuk backup, satunya sambungan langsung ke sini, dan satunya lagi sambungan langsung yang kami miliki, ya. Tapi mereka juga bisa pakai gitu. Agak susah digambarkan. Nah, yang untuk sambungan yang kita miliki dengan BMKG ini, kalau kita mendapat mendapat izin dari pemerintah daerah, misalnya kalau terjadi gempa dengan kekuatan 5 itu, jadi udah tidak harus menunggu keputusan dari kepala daerahnya. Begitu kita dapat 5+ itu, kita harus langsung menyebarkan informasi itu ke penduduk setempat. Kalau lihat juga pasti lupa. Kali gue pakai Gendros lagi kan. Tapi kalau ketemu pasti. Jadi ya salah satunya itu penyebarannya itu juga ke TOA ini. Jadi kita on behalf of the local government ya, sebagai wakil dari local government ini di pemerintah, kita menyebarkan infonya ke sini gitu. Ya, terima kasih. Maaf, rekan-rekan semua, ini waktunya kan sudah hampir habis, sudah tinggal 3 menit. Jadi memang acara kali ini kita buat compact, mungkin next time kita acara lagi. Jadi biar nggak terlalu makan waktu juga, bapak-bapak, ibu-ibu juga mungkin pagi-pagi sudah diajak acara mungkin pas sibuknya ya Pak ya, ibu-ibu. Jadi nanti mungkin bisa dilanjut dengan diskusi private ke email Pak Ivan atau ke email saya, atau mungkin kita akan buat sesi lagi berikutnya untuk lebih detailnya. Gimana Pak Ivan? Halo? Oke, sip. Oke, Pak Ivan ya.